Kajian ilmiah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Segala puji sesungguhnya hanya milik Allah. Kita memuja-mujinya, kita mohon ampun dan pertolongan hanya kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu kita dan keburukan amal perbuatan kita. Sesungguhnya barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang dibiarkan tersesat oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memberinya petunjuk. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta siapa saja yang mengikuti jalan beliau dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau pada yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala Allah taala fi kitabihil karim, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya barang siapa yang takut kepada Allah dan Rasulnya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan suatu keberuntungan yang teramat besar. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyad billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap negeri memiliki tradisi-tradisinya. Dan setiap bangsa, setiap daerah, setiap suku juga memiliki tradisi-tradisinya. Di dalam Islam kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagaimana kita bersikap terhadap tradisi-tradisi yang telah ada di suku-suku kita ataupun di daerah-daerah kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tradisi bangsa Arab, kalau kita melihat kepada bangsa Arab, maka mereka memiliki suatu tradisi ketika mereka hendak menyampaikan suatu berita yang sangat penting, yang sangat serius, maka mereka akan melakukan yang pertama adalah
biasanya mereka menaiki bukit Safa. Kemudian mereka berteriak dengan mengucapkan ya sabahah. Kemudian di antara mereka ada juga yang mengoyak-ngoyak bajunya. Di antara mereka ada juga yang menaburkan pasir di kepalanya. Bahkan di antara mereka ada yang manakala ketika itu mengendarai kendaraan seperti kuda ataupun unta, maka mereka melukai bagian hidung dari kendaraan tersebut. Ini adalah tradisi bangsa Arab ketika mereka hendak mengumumkan suatu perkara yang sangat penting. Adapun Nabi SAW, manakala beliau telah diangkat oleh Allah menjadi Rasul dengan diturunkannya surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangkit dan berikanlah peringatan. Maka Nabi SAW ketika itu berdakwah dan beliau tidak pernah berhenti berdakwah. Namun cara dakwah yang beliau lakukan ketika itu adalah dengan cara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah terang-terangan dengan firman-Nya yang berbunyi fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, terang-teranganlah engkau dalam menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Maka manakala Nabi SAW mendapatkan wahyu ini, Nabi SAW langsung menaiki bukit Safa, sama seperti yang mereka lakukan. Dan Nabi SAW juga berteriak ya sabahah, yang mana kalimat ini tidaklah diucapkan melainkan ada peristiwa yang besar. Mungkin ada kebakaran atau kebanjiran, ataupun mungkin ada musuh yang siap menyergap mereka. Maka ketika Nabi SAW berkata seperti itu, langsunglah kaum musyrikin yang hidup di sekitar Mekah ketika itu berkumpul. Bahkan siapa-siapa yang tidak sanggup, tidak mampu mendatangi seruan Nabi Muhammad ketika itu, mereka mengutus utusan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa yang singkat ini, maka di sini terdapat pelajaran bagi kita. Bagaimana kita mensikapi tradisi-tradisi yang telah ada di daerah kita masing-masing. Bahwa sesungguhnya tradisi itu ada 3 perkara, ada 3 macam. Yang pertama adalah tradisi yang baik. Bahwa tradisi yang baik artinya tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat kita dan tradisi yang tidak menimbulkan mudarat, maka tidak masalah bagi kita untuk melestarikan tradisi tersebut. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau hendak mendakwahi para raja-raja dengan cara mengirim surat kepada mereka, setelah surat ditulis, maka ada seorang sahabat atau sebagian sahabat yang memberikan info kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya para raja-raja itu mereka tidak mau membaca surat yang dikirim oleh suatu pemimpin, melainkan apabila surat tersebut dilengkapi dengan stempel ataupun cap sebagai tanda keaslian. Maka Nabi SAW memandang hal ini bukan sesuatu yang mudarat, bahkan bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Maka Nabi SAW langsung menyuruh para sahabat untuk membuat khatam ataupun stempel, sehingga setiap kali Nabi Muhammad mengirim surat kepada para raja-raja, maka surat tersebut akan distempel sebagai jaminan keaslian bahwasanya surat tersebut dari Nabi SAW. Ini adalah diantara contoh tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat yang juga dilakukan oleh Nabi SAW. Demikian pula tradisi terkait dengan pertahanan keamanan. Ketika Nabi SAW dan kaum muslimin dikepung oleh pasukan koalisi dari kalangan kaum musyrikin Bani Ghatafan, dari kalangan orang-orang Yahudi, sehingga terkumpullah pasukan yang sangat besar ketika itu, sekitar 10.000 pasukan hendak mengepung Madinah, yang mana penduduk kota Madinah andai kata dikumpulkan dari yang besar sampai yang kecil, dari perempuan termasuk laki-laki termasuk orang tua, maka jumlah mereka tidak sampai 10.000, bahkan 3.000 pun wallahu alam apakah telah sampai atau tidak.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bermusyawarah dengan para sahabat, termasuklah di situ ada Salman Al Farisi. Apa kata Salman Al Farisi? Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bangsa Persia, apabila kami dikepung oleh suatu pasukan yang besar, maka kami biasa membuat suatu paret yang menghalangi antara kami dan pasukan yang hendak menyerang. Maka Nabi SAW juga memandang ini adalah suatu tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan ini bermanfaat. Maka Nabi SAW juga mengamalkan tradisi tersebut. Nabi SAW memerintahkan para sahabat ketika itu untuk menggali parit. Inilah yang kita kenal dengan khandak. Nah, kemudian adapun yang kedua adalah tradisi yang bertentangan dengan syariat ataupun tradisi yang bisa menimbulkan kemudaratan. Maka apabila sifat dari tradisi tersebut seperti itu, maka sikap yang harus diambil adalah meninggalkan tradisi tersebut secara mutlak. Misalnya tradisi penyembahan terhadap berhala, sungguh ini melanggar syariat karena padanya ada kesyirikan. Kemudian juga mungkin tradisi terkait dengan penyembelihan hewan untuk pemujaan, ya, dewa-dewa tertentu. Ini merupakan kesyirikan yang harus ditinggalkan secara total, ya. Termasuk juga tradisi terkait dengan pesta pernikahan atau walimatul urus, seperti misalnya tradisi kalau di daerah kita tepung tawar atau opa-opa, ya kan. Sungguh ini adalah tradisi yang dianut dari agama selain Islam, sehingga tradisi-tradisi seperti ini haruslah ditinggalkan. Termasuklah tradisi-tradisi terkait dengan acara-acara penyelenggaraan jenazah yang sama sekali tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang ketiga adalah apabila tradisi tersebut tercampur antara kebenaran dengan kebatilan. Maka apabila sifat tradisi tersebut seperti ini, campur antara kebenaran dan kebatilan, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah memilah-milah mana-mana yang baik silahkan dilestarikan, dan mana-mana yang buruk yang bertentangan dengan syariat atau yang mudarat maka haruslah ditinggalkan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manakala beliau berdakwah, disuruh dakwah oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara terang-terangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan kiranya manusia dapat berkumpul dalam jumlah yang banyak ketika itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti sebagian tradisi mereka yang tidak bertentangan, yaitu menaiki bukit Sofa. Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berteriak ya Sobahah, karena kalimat ini juga tidak bertentangan. Adapun mengoyak-ngoyak baju, maka itu tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena padanya terdapat kemaksiatan seperti mubazir, atau bahkan bisa saja seseorang tersingkap auratnya gara-gara bajunya terkoyak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menaburkan pasir kepada kepalanya, karena yang demikian itu termasuk perbuatan menzalimi diri sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melukai kendaraannya, karena yang demikian itu juga merupakan kezaliman walaupun terhadap binatang. Sebagaimana juga ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, hal yang terkait dengan akikah, ya, yaitu menyembelih hewan berupa kambing ketika mendapatkan rezeki berupa kelahiran seorang anak. Maka sesungguhnya akikah ini merupakan tradisi yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Kemudian setelah Nabi SAW diangkat sebagai Rasul, Nabi SAW melestarikannya. Walaupun apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah ketika itu ada yang bertentangan, maka yang bertentangan itu tidak dilakukan oleh Nabi. Bahwa kaum jahiliyah mereka juga memotong kambing manakala mereka mendapatkan kelahiran seorang anak. Namun kambing tersebut setelah dimakan atau dibagi-bagikan, maka darahnya ditampung, kemudian dibalurkan pada kepala si bayi. Nah, adapun yang dilestarikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah
menyembelih hewan tersebut dengan menyebut nama Allah, kemudian disedekahkan karena memang sedekah merupakan syariat Islam. Adapun membalurkan darah pada kepala bayi, ini tidak dilestarikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini merupakan pelanggaran terhadap syariat, yaitu membalurkan sesuatu najis pada tubuh seseorang dengan sengaja. Tentunya ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pada khutbah yang pertama, khatib telah secara singkat menyampaikan tentang macam-macam daripada tradisi-tradisi dan bagaimana mensikapinya. Oleh karena itu, ya, di akhir khutbah ini kembali kita mengingatkan, apabila kita berhadapan dengan suatu tradisi, maka hendaknya kita melihatnya dan mengukurnya, menimbangnya dengan timbangan syariat. Apabila tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak menimbulkan mudarat, maka silahkan kita untuk melestarikan tradisi-tradisi tersebut. Apabila tradisi tersebut ternyata bertentangan dengan syariat kita ataupun menimbulkan mudarat, maka kita wajib untuk meninggalkannya secara mutlak. Namun apabila tradisi tersebut campur antara kebaikan dan keburukan, antara syariat dan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka wajiblah kita untuk memilah-milah. Mana-mana yang baik tidak bertentangan dengan syariat, silahkan kita laksanakan, kita lakukan. Mana-mana yang buruk, maka wajiblah untuk kita tinggalkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw amal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qumu ila salatikum.